Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6, yang materi yang ke-5. Jadi judulnya sangat sederhana, yaitu sifat-sifat sederhana grup. Kemarin kita sudah mempelajari grup, dan sekarang kita akan membahas sifat-sifat sederhananya. Jadi hari ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana membuktikan sifat-sifat tersebut ya, sifat-sifat sederhananya grup. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas, tidak semua. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas teoremanya dan kita akan buktikan. Kita mulai dari teorema yang pertama. Teorema 5.1 yaitu yang berbunyi ketunggalan elemen identitas. Jika G terhadap operasi biner bundaran, G dioperasikan dengan bundaran, adalah suatu grup mempunyai elemen identitas. Jadi dia sudah satu grup, pasti dia memiliki identitas ya. Maka elemen identitas itu tunggal. Ya. Dengan kata lain, suatu grup itu hanya memiliki satu elemen identitas, ya, tidak bisa lebih. Maka kita akan buktikan di sini. Kita bisa lihat bukti. Misalkan ada dua identitas. Identitas di sini kita ambil huruf U ya. U ini adalah simbol dari identitas. Jadi ada U1 dan U2 adalah identitas dari G. Jadi ada dua identitas kita misalkan ya, kita misalkan. Maka A bundaran U1 sama dengan A. A ini adalah elemen G. Dan yang kedua, U2 bundaran A sama dengan A juga. Seperti itu ya, karena dua-dua adalah identitas. Sekarang kita ambil A sama dengan U2. Jadi A, elemen G. Berarti kita bisa ganti U2 pada persamaan 1. Dan A sama dengan U1 pada persamaan 2. Menghasilkan U2 bundaran U1 sama dengan U2. Dan U2 bundaran U1 sama dengan U1. Kalau kita lihat, keduanya sama-sama U2 bundaran U1 ya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa jadi U1 dan U2 merupakan hasil dari U2 bundaran U1. Sehingga U2 itu sama dengan U1. Maka terbukti bahwa identitas itu tunggal. Bahwa identitas itu cuma satu pada suatu grup. Ya, bisa dimengerti? Oke, kita lihat lagi. Teorema yang kedua, sifat kanselasi atau penghapusan. Jadi G dengan operasi bundaran adalah suatu grup. Maka untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bundaran B sama dengan A bundaran C, maka B sama dengan C. Jelas ya? Jadi ini namanya kanselasi kiri. Itu A yang dihapuskan, menghasilkan B sama dengan C. Begitupun sebaliknya, yang kedua, atau kanselasi kanan, B bundaran A sama dengan C bundaran A. Berarti yang dihapus adalah A. Maka B sama dengan C. Kita bisa buktikan. Misal A elemen G dan G grup, maka ada inverse dari A, elemen G. Sehingga A bundaran inverse dari A sama dengan inverse dari A bundaran A sama dengan U. Ya. Jadi dengan U adalah elemen inverse dari G. Menurut ketentuan, A bundaran B sama dengan A bundaran C jika kedua ruas dioperasikan dengan inverse dari A dari kiri. Kita operasikan dengan inverse dari A. Inverse dari A bundaran B sama dengan inverse dari A bundaran C. Karena ini adalah suatu grup, ya saya ulang lagi, karena ini suatu grup, maka dia mempunyai sifat asosiatif. Maka kita bisa kelompokkan, kita ganti. Yang tadinya dioperasikan A bundaran B, kita ganti operasinya dengan inverse dari A bundaran A. Begitupun di ruas kanannya, inverse dari A bundaran A. Ternyata menghasilkan, ini adalah identitas U, ini juga menghasilkan identitas yaitu U. U bundaran B sama dengan U bundaran C. U bundaran B, B. U bundaran C, C. Sehingganya B sama dengan C. Sehingganya terbukti untuk teori yang pertama, yaitu jika A bundaran B sama dengan A bundaran C, maka B sama dengan C. Begitupun yang kedua, jadi bukti ditinggalkan sebagai latihan. Silakan kalian coba kerja, ya, sebagai latihan.
Kemudian teorema 5.3, ketunggalan invers suatu elemen. Artinya dari suatu elemen himpunan itu hanya memiliki satu inversnya. Jadi tidak mungkin dua ya. Itu teorinya. Nah, kita coba di sini. Jika A elemen G mempunyai invers terhadap operasi biner, maka invers itu tunggal. Jadi setiap anggota memiliki invers dan inversnya tunggal. Andaikan B dan C keduanya adalah invers dari A. Jadi saya ulangi, ini andaikan ya. B dan C keduanya adalah invers dari A. Maka A bundaran B itu sama dengan U dan A bundaran C sama dengan U. Selanjutnya A bundaran B sama dengan A bundaran C. Sekarang kita gunakan sifat kanselasi kiri dengan menghapus A, maka kita akan temukan bahwa B sama dengan C. Kita lihat, kita hapus A. Maka kita akan dapatkan B sama dengan C. Karena B sama dengan C berarti ini sama saja. B itu sama juga dengan C. Sehingga terbukti ketunggalan invers suatu elemen. Jadi B dan C itu sama. Jadi invers itu ya tunggal. Sekarang kita masuk ke teori matematik 4. Ini berkaitan tentang suatu persamaan dalam bentuk grup pasti memiliki satu penyelesaian tunggal. Ya, oke. Bukti. Pertama dibuktikan bahwa persamaan A bundaran X sama dengan B. Ingat, X ini adalah suatu variabel. Sedangkan A dan B itu elemen dari G. Ya. Mempunyai penyelesaian. Jadi, A elemen G dan G suatu grup, maka invers dari A adalah anggota dari G juga. Oke. Dari ketentuan bahwa A bundaran X itu sama dengan B, yang pertama kita cari adalah kita ingin cari bahwa persamaan ini memiliki penyelesaian ya. A bundaran X sama dengan B, maka kalau kita operasikan dengan invers dari A, kita gunakan sifat asosiatif, kemudian menghasilkan identitas, maka akan menghasilkan nilai X. X itu yaitu sama dengan invers dari A bundaran B. Ini kita sudah buktikan bahwa persamaan tersebut memiliki penyelesaian. Sekarang kita akan buktikan bahwa invers dari A itu tunggal. Jadi invers dari A bundaran B adalah penyelesaian tunggal dari persamaan A bundaran X sama dengan B. Jadi kita akan buktikan ketunggalannya. Misalnya tunggalnya penyelesaian A bundaran X sama dengan, misalkan persamaan A bundaran X sama dengan B mempunyai penyelesaian X1 dan X2. Jadi misalnya ada dua penyelesaiannya ya. Berarti A bundaran X1 sama dengan B dan A bundaran X2 sama dengan B. Sehingga ini dengan sifat kanselasi kiri, mana tadi ini? Ya, ini. Sehingga dengan sifat kanselasi, kita hapuskan A, maka kita akan dapatkan X1 sama dengan X2. Jadi persamaan A bundaran X sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal. Kenapa tunggal? Karena X1 ternyata sama dengan X2. Kalau kita tadi misalkan X1 dan X2 itu adalah suatu penyelesaian, ternyata hasilnya sama. Tapi penyelesaiannya tunggal. Sebagai latihan, buktikan bahwa persamaan Y bundaran A sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal. Ya, oke? Cara buktinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke teorema 5.5. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa invers dari A, jadi invers dari A itu sama dengan A. Ya. Jadi invers dari A itu sama dengan A. Dengan syarat-syarat A itu adalah anggota G. Ya, ini syaratnya. A itu G dan G itu adalah suatu grup. Kita akan buktikan. Pertama, A itu anggota dari G dan G suatu grup. Maka ada dengan tunggal invers dari A sedemikian hingga A bundaran invers dari A itu sama dengan U. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya ada A elemen G, A ini anggota dari G, pasti ada inversnya dari A elemen G. Kenapa? Pas ada invers dari A pasti karena dia grup. Ya. Kemudian karena ada inversnya, ketika dioperasikan dengan inversnya tentu menghasilkan identitas. Sekarang yang kedua, kita bisa menarik suatu asumsi bahwa invers dari A elemen G dan G suatu grup, maka ada dengan tunggal
Jadi kita pastikan kan bahwa invers dari A itu elemen G. Ada dengan tunggal, invers dari A itu memiliki inversnya lagi. Dan itu juga merupakan anggota dari G. G ya. Sedemikian hingga invers dari A, bundaran invers dari A itu sama dengan U. Dari 1 dan 2, dari persamaan 1, dari 1 dan 2, 1, 2 ya, disimpulkan bahwa A bundaran A invers dari A itu sama dengan invers dari A bundaran invers dari A. Ya, kenapa kita bisa buat suatu persamaan? Karena keduanya menghasilkan U ya. Dengan kanselasi, jadi kalau kita hapuskan invers dari A diperoleh invers dari A invers itu sama dengan A itu sendiri. Ya, bisa dipahami? Saya ulangi, ini ada kesalahan teknis ya, sedikit kesalahan teknis. Harusnya ini kita gunakan sifat, harusnya kita balik ya. Jadi A bundaran A invers sama dengan invers dari A bundaran invers dari A sama dengan invers dari A bundaran invers dari A itu sendiri. Jadi kalau kita gunakan sifat kanselasi, maka kita akan temukan suatu bukti bahwa diperoleh invers dari A itu sama dengan A itu sendiri. Inilah teorema 5.5. Ya, pendalaman materi kalian bisa buktikan bahwa di sini invers dari A bundaran B sama dengan invers dari B bundaran invers dari A. Ya, kalian akan buktikan. Dan bagaimana jika kita balik? Apakah ini juga suatu bisa dibuktikan atau tidak? Akan kalian buktikan ya pendalaman materi. Saya masih tetap mengulangi teorema 5.5 tadi. Ya, jadi di sini kalau kita gunakan sifat kanselasi ya, kalau ini bisa kita gunakan sifat kanselasi ya belum. Yang pertama, ini kita ubah dulu, kita pindahkan ke ruas kanan, sehingganya invers dari A di sini, invers dari A itu di arah sebelah kiri. Ini baru bisa kita gunakan kanselasi, diperoleh invers dari invers A sama dengan A itu sendiri. Oke, kita lanjut. Definisi 4.1. Jika ada G terhadap operasi bundaran, A itu anggota dari G dan M itu bilangan bulat positif, maka A pangkat M, A dioperasikan dengan A sebanyak M faktor, kemudian A bundaran A pangkat 0 sama dengan U, A pangkat negatif M sama dengan A pangkat negatif 1, dipangkatkan M sebanyak M faktor. Itu adalah definisi tentang perpangkatan ya. Kemudian catatan, jika G dengan operasi tambah yaitu subgrup aditif A elemen G dan M bilangan bulat positif, maka cara pangkatnya seperti ini ya. M kali A, 0 kali A, negatif M kali A. Sama saja dengan ini sebenarnya, cuma bentuk penulisan yang berbeda. Ya, contohnya untuk kedua hal ini diberikan kepada pembaca. Silakan kalian berikan tanggapan kalian berikan contoh, kirim ke saya bagaimana cara contoh dari 4.1 ini. Ya, bukan 4.1 sebenarnya, salah pengetikan, seharusnya 5.1. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema 4.6 yang berkaitan dengan perpangkatan. Bahwa jika G suatu grup dan A elemen G dan M N bilangan bulat positif, maka A pangkat M bundaran A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, kalau diuraikan seperti ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa A pangkat M bundaran A pangkat N adalah A pangkat M tambah N. Jadi A pangkat M tambah N. Teorema 4.6 juga sama. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, maka akan menghasilkan A pangkat M sama dengan A pangkat M, N. Ya, buktinya bisa dituliskan seperti ini. Bisa ditarik kesimpulan seperti itu juga. Ya, teorema 4.7. Latihan soal.
Jadi cukup sekian materi. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal, di mana soalnya terdiri dari 4 nomor. Di sini silakan kalian buktikan keempat-empat nomor tersebut. Jadi yang pertama adalah jika A, B elemen J dan inverse dari A sama dengan inverse dari B, maka A sama dengan B. Begitu seterusnya. Jadi ada 4 nomor, saya harap kalian kerjakan keempat-empat nomor tersebut. Kemudian kalian kumpul paling lambat minggu depan. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan silakan chat WA pribadi saya. Satu pertemuan lagi kita akan masuk ke mid semester. Ya, jadi satu pertemuan tinggal minggu depan, materi subgroup, kemudian setelah itu kita masuk ke mid semester. Saya harap kalian semua belajar dan bisa meraih hasil maksimal. Ingat, kejar ilmunya, bukan kejar nilainya. Dan lebih bagus kedua-duanya seimbang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.